Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifo Alif Pribadinta, NIM 230121604 376 dari kelas Offering C angkatan 23 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan, mereview dari hasil bacaan saya buku yang berjudul Web Design Basic for Educators yang ditulis oleh Tory Trust. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, alasan mengapa saya memilih bacaan tersebut. Yang kedua, poin-poin penting yang terkandung dalam bacaan. Ketiga, penerapan poin-poin penting tersebut dalam kehidupan keseharian. Yang keempat, keterkaitan, hubungan, dukungan, sumbangan, konstruksi buku tersebut dengan cara memfasilitasi belajar dan juga peningkatan performansi manusia. Langsung saja ke yang pertama, alasan saya memilih bacaan tersebut. Saya memiliki beberapa alasan untuk membaca buku ini. Yang pertama, pentingnya memfasilitasi pembelajaran menggunakan teknologi. Karena semakin ke depannya, teknologi ini akan semakin berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Sehingga kita perlu beradaptasi dengan teknologi. Kemudian yang kedua, supaya dapat menarik para pembaca untuk membaca web yang akan saya buat, sehingga akan menyalurkan informasi maupun pengetahuan. Yang ketiga, memudahkan siswa memperoleh informasi lebih luas dengan cara menambahkan sumber-sumber terpercaya, misalnya seperti mungkin jurnal atau semacamnya. Bisa juga menambahkan video-video dan juga masih banyak lainnya. Berikutnya saya akan membahas poin-poin penting dan juga penerapan dalam kegiatan sehari-harinya. Yang pertama, menentukan tujuan. Jadi sebelum kita memulai merancang sebuah situs web, terutama situs web pendidikan, sangat pentingnya untuk kita mengidentifikasi tujuan, sehingga Anda tahu persis di mana Anda akan berakhir dalam hal produk jadi. Yang kedua, pembuatan website yang didasarkan atas aksesibilitas, sehingga dapat memudahkan peserta didik yang memiliki kekurangan untuk mendapatkan informasi maupun pengetahuan dari guru. Yang ketiga, kerjasama dengan beberapa aplikasi yang memiliki branding dengan jangkauan yang luas, sehingga kerjasama ini akan mendukung situs website untuk menaikkan grafiknya. Berikutnya saya akan menjelaskan juga penerapan poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, contohnya saja jika kita akan membuat notes tentang apa yang akan kita lakukan pada hari itu, maka kita perlu mengetahui tujuan yang akan kita lakukan. Misalnya saja seperti hari ini saya akan membersihkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, maka kita
harus tahu tujuan apa yang akan kita lakukan, baru kita bisa menulisnya, sehingga kita sudah tahu nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Yang kedua, misalnya saja membuat website yang dapat menggunakan fitur suara, sehingga website itu dapat digunakan juga oleh pengidap tunanetra, sehingga para pengidap tunanetra juga akan mendapatkan ilmunya, dapat memiliki pembelajaran juga, dan masih banyak lagi. Contoh berikutnya, kerjasama dengan beberapa aplikasi, itu misalnya saja seperti website pendidikan tentang materi binatang misalnya. Maka kita dapat bekerja sama dengan pihak kebun binatang, sehingga website tersebut dapat diketahui oleh lebih banyak khalayak karena terdapat mungkin sponsor dari kebun binatang tersebut. Berikutnya, keterkaitan, hubungan, dukungan, sumbangan, konstruksi buku tersebut dengan yang pertama, cara memfasilitasi belajar. Buku ini dapat membantu tenaga pendidik untuk menguasai ilmu membuat website yang baik dan benar, sehingga dapat memfasilitasi pendidikan melalui website yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian juga dapat menarik minat pembaca, memiliki aksesibilitas, dan masih banyak lagi. Yang kedua, peningkatan performansi manusia. Buku ini dapat membuat pembaca menguasai ilmu mengenai web design, sehingga pembaca memiliki skill pengetahuan mengenai web design, dan juga skill dan juga pengetahuan ini dapat diaplikasikan secara langsung, sehingga kita dapat membuat website yang bagus, menarik dari ilmu yang sudah kita dapat, kemudian akan membantu pembaca lain mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari kita. Berikutnya, kesimpulan. Buku ini sangat bermanfaat bagi para tenaga pendidik untuk memiliki keahlian mengenai web design, sehingga tenaga pendidik dapat memfasilitasi para peserta lebih baik, sehingga dapat mempermudah juga para peserta didik untuk memahami materi, karena website dibuat dengan semenarik mungkin, memiliki aksesibilitas, dan yang pasti memiliki tujuan pendidikan. Sekian saja dari saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.